Pagi hari ini kita masih sekolah minggu loh. Jangan lupa ya jaga kesehatan juga di rumah. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan, sebelum kemana-mana juga harus pakai masker terus ya untuk jaga kesehatan. Oke Kak, sekarang kita mau sekolah minggu. Kita mau mulai dari apa dulu nih Kak? Adik-adik, pada minggu pagi hari ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Adik-adik, minggu Advent yang ketiga artinya adalah bahwa kita bersuka cita menantikan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang sebentar lagi kita peringati sebagai Hari Raya Natal. Nah, adik-adik, ibadah kita akan segera kita mulai. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita bersama akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada minggu pagi hari ini, mari kita memohon pertolongan kepada Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas permintaan-Mu bagi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga pada minggu pagi hari ini kami bersama dengan teman-teman kami dapat beribadah kepadamu melalui sekolah minggu yang kami laksanakan secara online. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Bapa, kami mohon Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami di dalam kami beribadah pada saat ini. Dan kiranya ya Tuhan, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, kami mohon Tuhan, Engkau sertai teman-teman kami ya Bapa yang mungkin pada saat ini belum dapat bergabung bersama kami melalui ibadah pada saat ini. Bapa di surga, jalannya ibadah kami pada minggu pagi hari ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi kedua ya, nyanyi lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Harus lebih semangat ya. Ayo Kak.
di dalam Tuhan, kita bersama akan mendengarkan dan menyiapkan hati kita untuk kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Dan pada minggu pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Supri. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan, baca kitab suci. Ayo Kak. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Ya, saya harap kakak adik-adik sehat semua ya. Tetap sehat, kuat dan semangat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita pejamkan mata kita dan kita menghadap Tuhan untuk memohon pertolongan Roh Kudus untuk menerangi hati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah kami yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami sehingga pada hari yang indah ini kembali kami boleh berjumpa satu dengan yang lainnya. Walaupun dalam keterbatasan kami di tengah pandemi Corona yang kami alami saat ini, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mempertemukan kami dan kami bersukacita di dalamnya. Kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, membuka setiap hati dan pikiran kami serta jiwa kami sehingga kami boleh fokus akan pemberitaan firman Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang diberitakan pada saat ini. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang taat dan mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik yang Tuhan kasihi, kita buka Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 sebagai bahan bacaan kita pada kebaktian sekolah minggu hari ini. Kita buka Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ya, Injil Matius ada di Perjanjian Baru. Ya, saya akan baca untuk adik-adik sekalian. Kakak ulangi dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Demikian judulnya. Ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari Minggu ini. Kiranya yang berbahagialah kepada kita yang setia mau membaca dan mendengarkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, bacaan kita pada hari Minggu ini adalah bercerita tentang orang-orang Majus dari timur, ya. Namun sebelumnya adik-adik bisa berikan senyum kepada teman adik-adik walaupun di rumah saat ini. Bisa mungkin ada temannya kanan kirinya, mungkin ada sama papa mamanya. Silahkan berikan senyuman yang terbaik bagi mereka. Nah, kembali lagi adik-adik yang Tuhan kasihi, cerita tentang kelahiran Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang selalu diperingati setiap bulan Desember, tepatnya tanggal 25, selalu dibacakan tentang nas atau bacaan Alkitab perihal kelahiran Yesus Kristus. Dan adik-adik sekalian mesti tahu bahwa cerita tentang kelahiran Yesus Kristus itu diawali juga dengan perjalanan orang-orang Majus dari timur. Adik-adik tahu nggak orang-orang Majus? Ada yang tahu? Ya, pasti ada yang tahu. Pasti ada yang tahu dari rumah. Jadi orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas, orang-orang pintar, orang-orang yang ahli di dalam hal perbintangan. Ya. Jadi ilmu tentang perbintangan atau yang sekarang ini dikenal dengan ilmu astronomi. Ya. Ilmu apa adik-adik? Ilmu astronomi. Ya, sekali lagi, ilmu astronomi itu adalah ilmu yang mencermati, mengamati bintang-bintang di langit, dan dari sana orang-orang itu kemudian bisa melihat, oh, kejadian ini akan terjadi 10 tahun lagi, peristiwa ini akan terulang lagi, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang Majus ini dari timur, ya, daerah Asia, kemudian melakukan perjalanan menuju kemana, adik-adik? Ke Yerusalem, tepatnya di Betlehem, ya, tempat di mana bayi Yesus dilahirkan. Ya, Yesus bersama dengan ibunya, yaitu siapa?
Ya, ibunya Yesus adalah Maria dan ayahnya adalah Yusuf. Nah, namun sebelum sampai kepada tempat di mana Yesus dilahirkan bersama dengan Maria ibunya, orang-orang Majus ini kemudian datang kepada raja siapa? Raja Herodes. Ya. Mereka bertanya kepada Raja Herodes. Ya. Mereka katakan atau rombongan orang-orang Majus itu bahwa kami melihat bintang itu dan kami mau mengikuti bintang itu bergerak. Ya, akhirnya Herodes mengatakan bahwa oh ya silahkan pergi ke sana. Setelah nanti sampai ke sana dan bertemu dengan anak itu, maka kembalilah ke sini untuk bercerita dengan saya. Nah, kemudian orang-orang Majus itu setelah menghadap Raja Herodes berangkat kembali mengikuti petunjuk bintang di langit itu. Dan pada akhirnya bintang itu kemudian berhenti di suatu tempat di kandang domba di kota Bethlehem. Jadi ini sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun sebelumnya bahwa Bethlehem walaupun kota kecil tetapi akan menjadi besar, menjadi kota yang terkenal karena di sana dilahirkan Yesus juru selamat dunia. Nah, tiba di sana kemudian orang-orang Majus itu kemudian sujud menyembah kepada bayi Yesus itu karena dia tahu bahwa Yesus adalah raja. Yesus adalah juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia. Mereka membuka kotak persembahan yang mereka bawa jauh-jauh dari tempat mereka berasal, dan di sana kemudian ada 3 persembahan yang mereka berikan, yaitu emas, kemudian kemenyan, dan satu lagi apa? Jadi kalau kita baca di ayat terakhir itu adalah mur. Ya. Persembahan emas itu adalah sebagai persembahan untuk menghormati sang raja. Emas itu adalah sesuatu yang berharga atau disebut sebagai logam mulia. Sedangkan kalau kemenyan adalah suatu bentuk persembahan di dalam peribadahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan mur ini adalah suatu bahan yang dipergunakan untuk sebagai pengobatan. Dan di sana dikaitkan dengan nanti penghormatan kepada pengorbanan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Nah, kembali lagi adik-adik yang Tuhan kasihi, dari sana kita belajar bagaimana orang-orang Majus ini mau berusaha berjuang walaupun dari tempat yang jauh, tetapi kemudian mau mengunjungi tempat di mana Yesus dilahirkan. Dan tidak sebatas itu, kemudian mereka mau apa? Mempersembahkan hal-hal yang terbaik. Dibuktikan dengan apa? Dengan membawa emas, kemudian kemenyan, dan kemudian mur yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, cerita tentang kelahiran Yesus Kristus ini selalu diperdengarkan setiap tahunnya, ya. Bagaimana cerita tentang orang Majus ini juga kemudian diberitakan terus-menerus setiap tahun. Sehingga adik-adik yang Tuhan kasihi, ya, adik-adik yang Tuhan kasihi pasti ketika ditanya orang lain pasti akan tahu cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya. Akan tahu apabila ditanya apa yang dibawa orang Majus, ya, ketika menemui sang bayi Yesus itu, ya, pasti tahu cerita tentang ini, ya. Dan adik-adik juga diberikan pemahaman bahwa kita bisa belajar dari orang Majus ini, ya. Bagaimana kita bisa juga memberikan yang terbaik, ya, buat kemuliaan nama Tuhan, ya, terutama atau khususnya kepada diri kita dan keluarga kita terlebih dahulu. Nah, adik-adik kalau memberikan yang terbaik buat papa mamanya seperti apa misalnya? Ya, apakah memberikan yang terbaik ketika diminta bantuan, misalnya membereskan pekerjaan rumah, misalnya menyapu atau mencuci piring, pasti adik-adik akan berikan yang terbaik, ya
kan, menyapu dengan bersih, kemudian mencuci piring dengan bersih, atau diminta bantuan untuk menjaga adik, pasti akan dilakukan dan memberikan yang terbaik. Atau ketika misalnya saat-saat Natal seperti ini diajak untuk ke panti asuhan misalnya, mengunjungi anak-anak yatim piatu, kemudian diminta untuk menyumbangkan bajunya, pakaiannya, pasti yang diberikan adalah baju-baju yang masih bagus, ya kan, baju-baju yang layak pakai, yang tidak sobek, ya kan, baju-baju yang tidak bolong-bolong, ya, tapi yang disiapin adalah baju-baju yang bagus, baju-baju yang wangi, supaya apa? Supaya bermanfaat bagi teman-teman yang ada di panti asuhan nantinya. Atau minimal kalau kakak kasih contoh, memberikan yang terbaik buat diri sendiri misalnya. Nah, ini sekarang kan zaman smartphone, zaman HP. Adik-adik pasti kalau tahu memberikan yang terbaik buat diri sendiri, pasti tidak akan main game lama-lama. Karena apa? Karena kalau main game di handphone lama-lama bisa merusak mata, ya, merusak penglihatan, dan kemudian lupa pekerjaan-pekerjaan, membantu orang tua dan lain sebagainya. Jadi seperti orang Majus tadi, adik-adik kita bisa belajar supaya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Dimulai dari diri sendiri, ya, memberikan yang terbaik buat diri sendiri, kemudian bagi orang tua kita, bagi kakak-kakak kita, adik-adik kita, saudara kita di rumah, bagi bapak ibu guru kita di sekolahan, teman-teman kita, dan kita lakukan pasti yang terbaik, ya kan? Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, ya, sehingga kita kemudian bisa menularkan kasih itu kepada sama kita. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan yang terbaik, ya. Kita bisa berbagi kasih di saat Natal, peristiwa Natal seperti ini, ataupun di luar bulan-bulan Desember, ya, kita bisa lakukan juga, ya. Adik-adik bisa belajar memberikan sesuatu. Nah, memberikan sesuatu itu memberikan yang terbaik, bukan yang asal-asalan. Nah, untuk adik-adik yang di kelas besar, kakak juga mau ingatkan bahwa kalau kita perhatikan waktu-waktu yang lalu ada kayak semacam tren atau viral di media sosial, yaitu yang dikenal dengan prank. Nah, prank itu kan artinya buruan atau candaan, tapi saat ini lebih mengarah ke hal-hal yang negatif. Nah, jangan sampai juga adik-adik terutama yang kelas besar nih, misalnya di sekolahan, ngeprank temennya, misalnya membuat candaan tapi sifatnya negatif. Nah, itu jangan dilakukan juga. Kita harus memberikan yang terbaik, ya, bagi teman-teman kita. Kita membantu yang terbaik, kita memberikan pertolongan yang terbaik, ya, dan lain sebagainya. Sekali lagi bahwa hari ini kita belajar tentang pemberitaan firman Tuhan melalui orang-orang Majus, ya, yang memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun mau mengikuti teladan Tuhan untuk kita mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, ya, bagi orang tua kita, bagi saudara kita, ya. Kita mohon, kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan patuh pada perintah Tuhan. Ya, demikian adik-adik yang Tuhan kasihi, pemberitaan firman Tuhan malam pagi hari ini. Tuhan tetap memberikan semangat bagi kita. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita dan akan diiringi dengan lagu persembahan kami. Kita
lipat tangan dan bermanfaat. Tuhan Yesus yang berkenan kerajaan sorga, terima kasih Tuhan pada minggu ini kami bisa dapat melaksanakan kebaktian Tuhan, dan kami juga masih bisa memberikan berkat untuk gereja kami, dan Tuhan terimalah persembahan ini Tuhan agar berguna menjadi berkat bagi sesama juga Tuhan, terutama bagi gerejamu ya Tuhan. Berkati kami juga ya Tuhan agar selalu dalam lindungan kami, selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami dan nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Adik-adik, kita akan segera akhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Untuk itu adik-adik diundang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita tutup ibadah kita dengan kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa telah menyertai ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kami ibadah pada saat ini ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, jika sebentar ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau tetap menjaga kami, Engkau tetap memberkati kami dalam kehidupan kami dalam sepekan yang akan datang. Bapa di surga, ampunkan kami ya Tuhan dari segala salah dan dosa kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa lagi di ibadah perayaan Natal tanggal 19 Desember hari Sabtu 2020 jam 10 pagi. Jangan lupa ya, ikuti ibadahnya. Adik-adik juga ibadahnya akan dilaksanakan secara online. Adik-adik bisa membukanya di YouTube, nanti linknya akan kita share kepada adik-adik. Dan bagi yang mau ngisi pujian, bisa hubungi kakak-kakak sekolah minggu atau hubungi saya, Helena. Sekian dari kakak. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse